Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Drama besar ini bermula dari penangkapan Rismon, seorang spesialis pemalsu dokumen, oleh Bareskrim Polri. Penangkapan ini menjadi kunci pembuka tabir gelap karir politik Mulyono, seorang mantan pejabat tinggi yang selama bertahun-tahun diisukan menggunakan gelar sarjana palsu. Melalui penyelidikan mendalam dan bukti digital yang ditemukan di kotak Pandora, milik Rismon, terungkap bahwa Mulyono memesan ijazah instan demi memenuhi syarat administrasi jabatan dan politiknya di masa lalu. Kasus ini meledak di media sosial, memicu kemarahan publik sekaligus menyeret Mulyono ke kursi pesakitan. Cerita ini mengikuti perjalanan dari penggeledahan barang bukti, pengakuan Rismon sebagai justice kolaborator, hingga kejatuhan total Mulyono yang harus kehilangan harta, jabatan, dan kehormatannya di balik jeruji besi. Sebuah pengingat pahit bahwa integritas tidak bisa dibeli dengan selembar kertas palsu. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer: cerita ini adalah murni karya fiksi dan karangan semata. Nama, karakter, tempat, dan kejadian merupakan imajinasi penulis untuk keperluan hiburan dan dramatisasi sesuai permintaan, serta tidak mencerminkan fakta atau kejadian nyata. Karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta Selatan, seolah membasuh debu-debu di aspal Jalan Trunojoyo. Namun, di lobi gedung Bareskrim Polri, suasana justru memanas. Puluhan awak media dengan kamera siap tembak telah berkumpul sejak pukul 2 siang. Desas-desus itu akhirnya terkonfirmasi. Hari ini adalah Jumat Keramat bagi Rismon. Tepat pukul 16 WIB, pintu kaca otomatis terbuka. Rismon, sosok yang selama ini hanya dikenal sebagai saksi kunci dalam polemik ijazah palsu, keluar dengan tangan terborgol. Rompi oranye khas tahanan Bareskrim kini melekat di tubuhnya, kontras dengan wajahnya yang tertunduk lesu di balik masker medis. Kilatan lampu blitz menyambar-nyambar seperti petir, diiringi berondongan pertanyaan wartawan yang saling tumpang tindih. Pak Rismon, apakah benar Anda yang mencetak ijazah Pak Mulyono? Ada berapa pejabat lain yang terlibat, Pak? Berapa bayaran yang Anda terima? Rismon bungkam. Ia digiring cepat oleh penyidik menuju mobil tahanan. Penangkapan Rismon adalah bom waktu yang akhirnya meledak. Selama berbulan-bulan, publik disuguhi drama penyangkalan dari pihak Mulyono, mantan pejabat teras yang karir politiknya moncer namun selalu dihantui isu latar belakang pendidikan yang kabur. Mulyono selalu berdalih bahwa ijazahnya hilang, terbakar, atau terselip saat pindah rumah. Namun, Rismon adalah kepingan puzzle yang hilang. Brigjen Pol Hendra, Direktur Tindak Pidana Umum, menggelar konferensi pers singkat setelah mobil tahanan berlalu. Berdasarkan dua alat bukti yang cukup, Saudara Rismon resmi kami tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Peran yang bersangkutan sangat vital, ia adalah perantara sekaligus eksekutor dalam sindikat pemalsuan dokumen negara yang digunakan oleh Saudara Mulyono, tegasnya. Pernyataan itu langsung membakar jagat maya. Tagar tangkap Mulyono dan Rismon bernyanyi langsung memuncaki trending topik di platform X, warganet, yang selama ini menjadi detektif dadakan, mulai menyebarkan kembali foto-foto lawas wisuda Mulyono yang terlihat janggal, toga yang kebesaran, pita yang berbeda warna dengan fakultas, hingga teman seangkatan yang tidak ada satupun yang mengenalnya. Malam itu, di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Mulyono menatap layar televisi dengan tangan gemetar. Kopi di hadapannya sudah dingin. Benteng pertahanan yang ia bangun selama puluhan tahun dengan retorika dan kekuasaan, kini mulai retak oleh seorang pria bernama Rismon. Telepon genggamnya berdering tanpa henti, namun Mulyono tak berani mengangkatnya. Ia tahu, permainan sudah berubah. Ini bukan lagi soal gosip politik, ini adalah pidana murni. Dan Rismon, orang kepercayaannya di masa lalu, kini berada di tangan polisi. Penahanan Rismon memicu efek domino yang mengerikan bagi kubu Mulyono.
Bareskrim tidak hanya menahan fisik Rismond, tetapi juga menyita harta karun yang tersimpan di kediamannya di pinggiran Bekasi. Dalam penggeledahan yang berlangsung 5 jam, penyidik mengamankan 1 unit CPU, 3 laptop, dan tumpukan hard disk eksternal. Polisi menyebutnya sebagai kotak Pandora digital. Di dunia maya, warganet bergerak lebih cepat dari rilis resmi kepolisian. Akun-akun anonim mulai melakukan doxing terhadap jejak digital Rismond. Ternyata, Rismond bukan pemain baru. Ia memiliki jejak sebagai penyedia jasa, konsultan pendidikan, sejak awal tahun 2000-an, masa di mana Mulyono diduga memperoleh gelar sarjananya secara instan. Sebuah akun bernama Digi Sherlock memposting utas yang meledak, "Guys, coba cek metadata foto wisuda Pak Mulyono yang pernah diupload tahun 2010. Kalau di-zoom di bagian stempel ijazah yang dipegang, ada kode kecil di pojok kiri. Itu bukan kode universitas, itu watermark khas percetakan milik Rismond di Jatinegara." Analisis liar namun masuk akal itu memaksa Polri untuk bekerja ekstra transparan. Kombes Pol Aryo, Kabag Penum Divisi Humas Polri, memberikan pembaruan kasus. "Kami menemukan template ijazah dari setidaknya 15 universitas ternama di dalam hard disk tersangka R. Salah satunya identik dengan ijazah yang diklaim milik saudara M. Kami juga menemukan bukti transfer ban dari rekening yang terafiliasi dengan kerabat saudara M ke rekening pribadi Rismond pada tahun 2005 dengan nominal yang fantastis untuk ukuran masa itu." Fakta ini menohok publik. Tahun 2005 adalah tahun di mana Mulyono mulai menapaki karir birokrasi yang mensyaratkan gelar sarjana. Jika ijazah itu palsu, maka seluruh jabatan, gaji, dan tunjangan yang diterima Mulyono selama belasan tahun adalah tidak sah dan merugikan negara. Sementara itu, tim kuasa hukum Mulyono menggelar konferensi pers tandingan. Dengan wajah tegang, pengacara senior Hotman Siregar, bukan nama sebenarnya, membantah keras. "Klien kami tidak mengenal Rismond secara pribadi. Transaksi itu bisa saja rekayasa atau untuk urusan bisnis lain yang tidak ada kaitannya dengan ijazah. Jangan menghakimi sebelum ada putusan pengadilan. Ijazah Pak Mulyono asli, kami punya legalisir," serunya berapi-api. Namun, argumen itu dipatahkan oleh fakta baru yang muncul sore harinya. Pihak universitas, yang namanya dicatut dalam ijazah Mulyono, akhirnya buka suara setelah didesak publik. Rektorat mengeluarkan surat resmi, nama Mulyono dengan nomor induk mahasiswa sekian, tidak tercatat dalam pangkalan data kami. Format ijazah yang beredar di media sosial memiliki perbedaan font dan tanda tangan dengan standar kami pada tahun tersebut. Pernyataan rektorat ini adalah skakma. Publik kini tidak lagi bertanya, apakah palsu, melainkan, kapan Mulyono menyusul Rismond. Di balik jeruji besi, Rismond mulai tersenyum tipis saat penyidik menyodorkan berkas Justice Kolaborator. Ia tahu, satu-satunya cara untuk meringankan hukumannya adalah dengan menjatuhkan sang raja. Ruang interogasi Bareskrim terasa dingin dan mencekam. Rismond duduk berhadapan dengan 3 penyidik senior. Di atas meja, segelas air mineral dan tumpukan berkas setebal 5 cm menjadi pemisah. Rismond bukan penjahat kelas kakap yang tahan banting, ia hanyalah oportunis yang terjebak dalam permainan kekuasaan. Tekanan mental selama 2 hari di sel isolasi telah meruntuhkan pertahanannya. "Saya mau bicara. Saya mau ajukan diri jadi Justice Kolaborator," suara Rismond parau, memecah keheningan. Penyidik utama menyalakan alat perekam. "Silakan, Saudara Rismond. Ceritakan peran Saudara Mulyono." Rismond menarik napas panjang, matanya menerawang ke masa lalu. "Tahun 2004, saya didatangi orang suruhan Pak Mulyono. Waktu itu beliau butuh syarat administrasi cepat untuk naik jabatan. Kuliahnya macet di semester 3, tapi dia butuh gelar insinyur. Saya ditawari, proyek itu. Bukan cuma cetak kertas, Pak. Saya harus input data ke sistem lama yang belum terdigitalisasi, menyuap oknum staf kampus yang sekarang sudah meninggal,
sampai membuat skripsi palsu. Pengakuan itu mengalir deras. Rismond membongkar modus operandi yang rapi. Ia menjelaskan bahwa Mulyono tidak pernah menginjakkan kaki di kelas untuk mata kuliah tingkat akhir. Ijazah itu dipesan seperti memesan makanan cepat saji, lengkap dengan paket foto wisuda rekayasa. Foto wisuda yang beredar luas ternyata diambil di sebuah studio foto di Jakarta Pusat, bukan di acara wisuda resmi kampus. Rismond bahkan masih menyimpan negatif film aslinya sebagai kartu as jika suatu saat ia dikhianati. Dan saat itulah sekarang. Ini buktinya. Rismond menunjuk foto bukti chat lama yang telah ia cetak dari backup email rahasianya. Email tahun 2005 itu berisi instruksi revisi nama gelar dari alamat email pribadi Mulyono. Subjek emailnya singkat namun mematikan, revisi gelar untuk berkas pilkada. Kabar, nyanyian, Rismond bocor ke media. Berita utama televisi nasional malam itu seragam, Rismond mengaku, Mulyono pesan ijazah lewat jalur belakang. Publik gempar. Citra Mulyono sebagai pejabat yang santun dan merakyat runtuh seketika. Di media sosial, video-video pidato Mulyono yang sering menyinggung soal pentingnya pendidikan dan kejujuran, dipotong dan diedit dengan latar musik sirkus. Ironi itu terasa menyakitkan bagi rakyat yang berjuang sekolah dengan biaya mahal dan jujur. Di sisi lain, tekanan politik mulai terasa. Partai yang menaungi Mulyono mulai mengambil jarak. Juru bicara partai menyatakan, kami mendukung penegakan hukum sepenuhnya. Jika terbukti bersalah, kami tidak akan melindungi kader yang cacat moral. Mulyono kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi dukungan politik, tidak ada lagi pembelaan kampus. Hanya menunggu waktu sebelum surat panggilan tersangka yang ditujukan padanya ditandatangani penyidik. Seminggu setelah penahanan Rismond, Bareskrim Polri akhirnya melayangkan surat pemanggilan untuk Mulyono. Statusnya masih saksi, namun atmosfer publik sudah menempatkannya sebagai pesakitan. Jumat pagi, Mulyono hadir memenuhi panggilan. Berbeda dengan penampilannya yang biasa gagah, kali ini ia terlihat kurus dan kuyu. Ia menghindari tatapan wartawan, dikawal ketat oleh 6 pengacara. Pemeriksaan berlangsung maraton selama 12 jam. Di luar gedung, massa dari berbagai elemen mahasiswa melakukan demonstrasi. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, Sarjana Palsu, Koruptor Ilmu, dan Adili Mulyono. Orasi-orasi membahana, menuntut agar polisi tidak pandang bulu mentang-mentang Mulyono adalah mantan pejabat tinggi. Di dalam ruang pemeriksaan, Mulyono dicecar 80 pertanyaan. Awalnya, ia masih bersikukuh dengan narasinya. Namun, penyidik kemudian mengeluarkan kartu truf, kesaksian Rismond yang dikonfrontasi langsung, serta bukti forensik digital dari email pribadinya yang telah dipulihkan oleh tim cybercrime. Pak Mulyono, penyidik menyodorkan selembar kertas hasil print email tahun 2005. Apakah alamat email ini milik Bapak? IP address-nya terlacak dari kediaman dinas Bapak saat itu. Wajah Mulyono pucat pasi. Ia terdiam lama. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Skenario, lupa, dan tidak tahu yang ia siapkan hancur berantakan di hadapan bukti digital yang tak terbantahkan. Pukul 22 WIB, penyidik keluar memberikan keterangan. Kali ini bukan sekadar rilis biasa. Malam ini, kami melakukan gelar perkara. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, keterangan saksi, dan ahli, status saudara Mulyono kami naikkan menjadi tersangka. Sorak-sorai terdengar dari kerumunan wartawan dan demonstran di luar pagar. Mulyono keluar gedung mengenakan rompi oranye yang sama dengan Rismond. Ia tidak lagi menunduk, tapi menatap kosong ke depan. Tatapan seseorang yang menyadari bahwa panggung sandiwara yang ia mainkan selama puluhan tahun telah runtuh total. Warganet merayakan momen ini sebagai kemenangan akal sehat. Meme-meme bertebaran. Namun, diskusi mulai bergeser ke arah yang lebih serius, konsekuensi hukum. Pakar hukum tata negara mulai bermunculan di televisi,
membahas bahwa seluruh produk hukum atau kebijakan yang pernah ditandatangani Mulyono saat menjabat bisa digugat keabsahannya karena ia menduduki jabatan dengan syarat administrasi yang palsu. Ini bukan lagi sekadar kasus kriminal perorangan, tapi potensi krisis ketatanegaraan. Negara telah ditipu mentah-mentah oleh selembar kertas buatan Rismon. 3 bulan berlalu. Proses persidangan kasus ijazah palsu Mulyono dan Rismon menjadi tontonan paling dinanti di seluruh negeri. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selalu penuh sesak. Fakta-fakta persidangan menelanjangi betapa rapuhnya sistem verifikasi pejabat publik di masa lalu. Rismon, yang konsisten menjadi justice kolaborator, memberikan kesaksian yang detail dan memberatkan. Ia menceritakan bagaimana ia memalsukan tanda tangan rektor dengan menjiplak menggunakan meja kaca dan lampu, teknik kuno yang ironisnya berhasil menipu birokrasi negara selama bertahun-tahun. Saya bersalah, Yang Mulia. Saya tergiur uang. Tapi Pak Mulyono yang memaksa agar hasilnya terlihat sempurna, ucap Rismon dalam playbacknya. Tibalah hari vonis. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Rismon divonis 3 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa karena perannya dalam membongkar kasus. Namun, sorotan utama tertuju pada Mulyono. Mengadili, suara hakim menggema. Menyatakan terdakwa Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Selain penjara, Mulyono diwajibkan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan yang diterima selama menjabat di posisi yang mensyaratkan gelar tersebut. Angkanya mencapai miliaran rupiah. Hak politiknya juga dicabut selama 10 tahun pasca menjalani hukuman. Mulyono tampak lemas, ia menyeka air matanya. Istrinya menangis histeris di kursi pengunjung. Kasus ini menjadi titik balik sejarah birokrasi Indonesia. Pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus untuk memverifikasi ulang ijazah seluruh aparatur sipil negara dan pejabat publik. Ribuan ijazah bodong lainnya mulai terendus, menciptakan gelombang ketakutan bagi mereka yang selama ini berlindung di balik gelar palsu. Di dalam sel tahanan sementara, Rismon dan Mulyono ditempatkan di blok yang berbeda. Tidak ada lagi hubungan tuan dan pelayan. Keduanya kini sama narapidana. Cerita ini ditutup dengan narasi warganet yang bijak, gelar tidak menjamin integritas, tapi integritaslah yang membuat gelar itu bermakna. Mulyono mencari kehormatan lewat jalan pintas, tapi justru jalan itu yang mengantarnya pada kehinaan yang kekal.